Di desa Hanamori yang diselimuti kelopak sakura, seorang samurai muda berjuang melawan kegelisahan malam dan bayangan masa lalu. Perjalanannya membawanya pada rahasia kuno, pertarungan takdir, dan makna kedamaian sejati. Akankah ia menemukan ketenangan sebelum fajar terakhir menyingsing? Saat harapan dan keberanian saling bertemu dalam keheningan musim semi panjang yang sunyi. Senja perlahan turun menyelimuti desa Hanamori, sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan hijau negeri matahari terbit. Cahaya matahari yang hangat berubah menjadi semburat jingga dan ungu yang melukis langit seperti kanvas alam yang tenang. Rumah-rumah kayu tradisional berdiri rapi di sepanjang jalan batu, sementara aroma sup miso dan teh hangat mulai menguar dari dapur-dapur warga. Angin sore bertiup pelan, membawa kesejukan yang menenangkan, seolah mengajak setiap makhluk hidup di desa itu untuk bersiap menyambut malam yang damai. Penduduk desa Hanamori menjalani rutinitas senja mereka dengan tenang dan teratur. Para petani menyimpan alat-alat bercocok tanam mereka setelah seharian bekerja di sawah yang mulai diselimuti bayangan malam. Anak-anak yang sebelumnya bermain kejar-kejaran di halaman kuil desa kini dipanggil pulang oleh suara lembut para ibu mereka. Para pedagang menutup kios kecil mereka, merapikan barang dagangan dengan gerakan yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Tidak ada suara gaduh atau tergesa-gesa, hanya harmoni kehidupan yang berjalan perlahan seperti alunan musik tradisional yang menenangkan hati. Saat matahari benar-benar menghilang di balik pegunungan, lampion-lampion mulai dinyalakan satu persatu di sepanjang jalan desa. Cahaya kuning keemasan dari lampion itu berpendar lembut, menari bersama bayangan pepohonan sakura yang berjajar di sepanjang jalan utama. Kelopak bunga sakura yang gugur perlahan tertiup angin malam, melayang turun seperti hujan bunga yang sunyi dan indah. Setiap kelopak yang jatuh seakan membawa pesan ketenangan, mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak mengikuti irama alam yang damai dan teratur. Di antara ketenangan desa itu, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap ke sungai kecil yang mengalir jernih. Di rumah itulah tinggal seorang samurai muda bernama Renji. Ia dikenal oleh seluruh penduduk desa sebagai sosok yang pendiam, sopan, dan penuh kebijaksanaan meskipun usianya masih muda. Renji sering terlihat membantu warga desa memperbaiki pagar, mengajarkan anak-anak disiplin dan kesabaran, atau sekadar berjalan menyusuri desa dengan langkah tenang. Sorot matanya lembut, dan tutur katanya selalu dipenuhi rasa hormat kepada siapapun yang ia temui. Namun, di balik ketenangan dan kewibawaannya, Renji menyimpan rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Setiap malam ketika desa mulai tenggelam dalam keheningan, ketika suara jangkrik dan aliran sungai menjadi nyanyian malam, Renji justru sering terjaga. Ia duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Pedangnya selalu diletakkan rapi di sampingnya, bukan sebagai tanda kewaspadaan, melainkan sebagai teman sunyi dalam malam yang panjang. Pikiran Renji sering dipenuhi kenangan masa lalu, tanggung jawab sebagai samurai, dan berbagai pertanyaan tentang kehidupan yang sulit ia lepaskan. Malam demi malam berlalu dengan cara yang sama. Saat sebagian besar penduduk Hanamori tertidur lelap, Renji masih terjaga, mendengarkan suara angin yang menggerakkan dedaunan sakura. Kelopak bunga yang jatuh sering mendarat di lantai beranda dekat tempat ia duduk, seakan alam mencoba menenangkannya. Ia menutup mata berulang kali, mencoba mengikuti irama napas yang pelan, tetapi tidurnya selalu terasa jauh dan sulit diraih. Tidak seorang pun di desa mengetahui kegelisahan halus yang disimpan Renji, dan di bawah langit malam Hanamori yang damai, samurai muda itu terus mencari ketenangan yang belum ia temukan. Malam kembali menyelimuti desa Hanamori dengan selimut keheningan yang lembut.
Cahaya lampion yang tergantung di sepanjang jalan desa kini berayun perlahan tertiup angin malam, menciptakan bayangan yang menari di dinding rumah-rumah kayu. Sungai kecil yang mengalir di dekat rumah Renji memantulkan cahaya bulan seperti pita perak yang bergerak pelan. Hampir seluruh desa telah terlelap dalam tidur yang tenang. Namun seperti malam-malam sebelumnya, Renji masih duduk di berandanya, menatap langit yang luas dengan mata yang tidak menunjukkan rasa kantuk sedikit pun. Renji menarik napas panjang, merasakan udara malam yang dingin menyentuh wajahnya. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan cara yang diajarkan gurunya dahulu, menghitung setiap tarikan dan hembusan napas. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, pikirannya justru dipenuhi bayangan kenangan yang muncul tanpa diundang. Ia teringat masa-masa pelatihannya yang keras, suara benturan pedang, serta janji yang pernah ia ucapkan untuk selalu melindungi desa. Janji itu terasa berat, seperti beban yang tak terlihat tetapi selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Sesekali Renji berdiri dan berjalan perlahan menyusuri halaman rumahnya yang ditumbuhi pohon sakura muda. Ia menyentuh batang pohon itu dengan lembut, seolah mencoba mencari ketenangan dari alam di sekitarnya. Kelopak bunga sakura berguguran di sekelilingnya, menempel di rambut dan bahunya. Namun bahkan keindahan itu belum mampu menenangkan gelombang pikirannya. Ia merasa seakan malam memeluk seluruh desa dengan damai, kecuali dirinya yang masih berdiri di antara ketenangan dan kegelisahan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik terdengar lebih jarang, dan angin berhembus lebih pelan, seperti alam sedang menunggu sesuatu. Renji kembali duduk di berandanya, menatap pantulan bulan di permukaan sungai. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri mengapa tidur terasa seperti sesuatu yang begitu jauh. Ia merasa lelah, tetapi pikirannya tetap terjaga, seperti seorang penjaga yang menolak meninggalkan posnya meskipun tidak ada ancaman yang datang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki pelan terdengar mendekat dari jalan batu desa. Renji menoleh dan melihat sosok tua berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangannya. Sosok itu adalah Nenek Aiko, penjaga kuil tua di ujung desa yang dikenal sebagai orang paling bijaksana di Hanamori. Rambutnya yang putih panjang tergerai rapi, dan wajahnya dipenuhi garis usia yang justru memancarkan ketenangan. Ia berjalan tanpa tergesa, seolah setiap langkahnya mengikuti irama alam. Nenek Aiko berhenti di depan rumah Renji dan tersenyum lembut. Tanpa banyak kata, ia duduk di beranda di samping Renji, memandang langit malam yang sama. Keheningan di antara mereka terasa nyaman, seperti percakapan yang tidak membutuhkan suara. Setelah beberapa saat, Nenek Aiko berkata dengan suara lembut, malam sering menjadi cermin bagi hati yang belum menemukan tempat beristirahat. Renji menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Ia jarang membuka perasaannya kepada orang lain, tetapi kehadiran Nenek Aiko membuatnya merasa tidak perlu menyembunyikan kegelisahannya. Dengan suara pelan, ia mengakui bahwa ia sudah lama kesulitan tidur. Ia menceritakan bagaimana pikirannya terus berjalan meskipun tubuhnya lelah, dan bagaimana ia merasa bersalah karena tidak mampu merasakan ketenangan yang sama seperti penduduk desa lainnya. Nenek Aiko mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk pelan. Setelah Renji selesai berbicara, ia memandang ke arah pegunungan yang terlihat samar di bawah cahaya bulan. Dengan suara yang hampir seperti bisikan angin, ia mulai menceritakan sebuah legenda lama yang jarang diketahui penduduk desa. Ia bercerita tentang pohon sakura penjaga mimpi, sebuah pohon kuno yang dipercaya tumbuh di puncak Gunung Sukikage, tempat di mana angin, bintang, dan kenangan manusia bertemu. Menurut legenda itu, pohon tersebut menyimpan mimpi-mimpi yang hilang dan memberikan ketenangan bagi mereka yang datang dengan hati yang tulus. Banyak pejuang, pengelana, dan penduduk desa pada masa lampau yang melakukan perjalanan panjang untuk mencari pohon itu ketika hati mereka dipenuhi kegelisahan. Konon,
Siapapun yang duduk di bawah cabang sakura pohon itu akan belajar bagaimana melepaskan beban pikiran mereka, seperti kelopak bunga yang jatuh tanpa rasa takut. Renji mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan sesuatu yang hangat tumbuh di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan secercah harapan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga sakura yang samar. Renji memandang ke arah Gunung Sukikage yang terlihat gelap di kejauhan, sementara bintang-bintang berkilau di langit seperti petunjuk yang sunyi. Di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk, meskipun ia belum mengucapkannya dengan kata-kata. Keputusan yang perlahan tumbuh di hati Renji akhirnya menjadi tekad saat fajar mulai menyentuh langit desa Hanamori. Kabut pagi menyelimuti sawah dan atap rumah-rumah kayu, menciptakan pemandangan yang lembut dan hening. Setelah menghabiskan malam dengan merenungkan cerita nenek Aiko, Renji berdiri di berandanya dengan tatapan yang lebih mantap dari biasanya. Ia tahu perjalanan menuju Gunung Sukikage bukanlah perjalanan yang singkat ataupun mudah, tetapi ada sesuatu dalam legenda pohon sakura penjaga mimpi yang memanggilnya, seakan gunung itu menyimpan jawaban yang selama ini ia cari. Renji mempersiapkan perjalanannya dengan tenang dan penuh kehati-hatian. Ia mengenakan jubah samurai berwarna biru tua yang biasa ia pakai saat berlatih, lalu menyelipkan pedangnya ke pinggang, bukan untuk bertarung, melainkan sebagai simbol jati dirinya. Ia membawa bekal sederhana berupa nasi kepal, teh kering, serta botol air bambu. Sebelum berangkat, ia menatap sekeliling rumahnya yang sederhana, menghirup aroma kayu dan sakura yang tumbuh di halaman, seolah mengucapkan salam perpisahan kepada tempat yang selama ini menjadi saksi kehidupannya. Saat Renji melangkah keluar desa, matahari pagi mulai muncul dari balik pegunungan, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari jalur setapak menuju hutan. Penduduk desa yang melihat kepergiannya hanya memberikan anggukan hormat tanpa banyak bertanya. Mereka percaya Renji selalu berjalan mengikuti jalan kehormatan. Nenek Aiko berdiri di depan kuil tua, memandangnya dari kejauhan dengan senyum tenang, seolah telah mengetahui bahwa perjalanan itu bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati yang panjang. Jalur menuju Gunung Sukikage dimulai dengan hutan bambu yang luas dan sunyi. Batang-batang bambu tinggi menjulang, berdesir lembut setiap kali angin melewatinya, menciptakan suara seperti bisikan alam. Cahaya matahari menembus sela-sela daun bambu, membentuk pola bayangan yang bergerak perlahan di tanah. Renji berjalan dengan langkah teratur, mencoba menyesuaikan napasnya dengan irama langkah kaki. Namun, sesekali pikirannya kembali dipenuhi kenangan masa lalu, membuat langkahnya terasa berat meskipun jalur yang ia lalui masih landai. Semakin dalam ia memasuki hutan, suasana menjadi semakin tenang dan misterius. Burung-burung hutan terbang rendah di antara pepohonan, sementara suara ranting yang patah di kejauhan membuat Renji sesekali menghentikan langkahnya. Ia terbiasa menghadapi bahaya sebagai samurai, tetapi kali ini rasa tegang yang ia rasakan berbeda. Bukan ancaman fisik yang ia takutkan, melainkan perjalanan menghadapi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan ini menuntut keberanian yang berbeda dari yang pernah ia pelajari dalam latihan pedang. Menjelang siang, Renji tiba di sebuah padang rumput kecil yang dikelilingi pepohonan pinus. Angin bertiup membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Ia duduk sejenak untuk beristirahat, memakan bekalnya sambil menatap langit biru yang perlahan bergerak. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia mencoba benar-benar mendengarkan suara alam tanpa memikirkan masa lalu atau masa depan. Ia memperhatikan suara serangga, gemerisik rumput, dan hembusan angin yang menyentuh wajahnya. Meski pikirannya masih gelisah, ia mulai merasakan ketenangan yang halus, seperti riak air yang perlahan mereda.
Perjalanan dilanjutkan saat matahari mulai condong ke barat. Jalur setapak mulai menanjak dan berbatu, memaksa Renji berjalan lebih perlahan. Pepohonan semakin rapat, dan sinar matahari sulit menembus rimbunnya dedaunan. Udara pegunungan terasa lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun dari lereng gunung. Dalam kesunyian itu, Renji merasa seolah alam sedang mengujinya, memintanya untuk terus berjalan meskipun tubuhnya mulai lelah dan pikirannya kembali dipenuhi keraguan. Saat senja mulai turun, Renji menemukan sebuah jembatan kayu tua yang melintasi sungai pegunungan yang deras. Air sungai mengalir dengan suara kuat, memecah keheningan hutan. Ia berhenti di tengah jembatan, menatap aliran air yang bergerak tanpa henti. Dalam suara gemuruh air itu, Renji merasa seolah mendengar pesan yang samar, bahwa kehidupan terus bergerak, tidak pernah berhenti, dan setiap beban akan terbawa arus waktu jika seseorang bersedia melepaskannya. Setelah menyeberangi jembatan, langit mulai berubah menjadi warna ungu gelap. Renji memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon pinus besar. Ia menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuhnya, lalu duduk bersandar pada batang pohon yang kokoh. Angin malam turun perlahan, membawa suara hutan yang semakin dalam dan misterius. Meski tubuhnya sangat lelah, ia masih merasa kantuk sulit datang. Namun, kali ini ia tidak melawan pikirannya. Ia hanya menatap langit yang mulai dipenuhi bintang, mencoba menerima setiap pikiran yang datang dan pergi seperti awan yang melintas. Di tengah keheningan malam pegunungan, Renji merasakan perjalanan ini baru saja dimulai. Gunung Sukikage masih berdiri tinggi di hadapannya, tersembunyi di balik kabut dan bayangan malam. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan perubahan kecil, sebuah kesadaran bahwa ketenangan mungkin tidak ditemukan di tempat tujuan semata, tetapi juga dalam setiap langkah perjalanan yang ia tempuh. Dengan pikiran itu, Renji memejamkan mata sejenak, membiarkan suara hutan menjadi nyanyian malam yang menemani langkah takdirnya menuju misteri pohon sakura penjaga mimpi. Kabut pagi turun perlahan di lereng Gunung Sukikage ketika Renji membuka matanya dari istirahat singkat yang hampir tidak terasa seperti tidur. Api kecil yang ia nyalakan malam sebelumnya telah berubah menjadi bara redup yang memancarkan kehangatan terakhirnya. Udara pegunungan terasa lebih dingin dari malam sebelumnya, dan embun menempel di dedaunan pinus serta di ujung jubahnya. Renji berdiri perlahan, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan yang semakin menantang. Hutan di hadapannya kini tampak lebih tua dan lebih sunyi. Pepohonan menjulang tinggi dengan batang yang besar dan berlumut, seolah telah berdiri selama ratusan tahun menyaksikan perubahan zaman. Cahaya matahari pagi sulit menembus rimbunnya daun, menciptakan suasana temaram yang penuh misteri. Setiap langkah Renji di atas tanah lembab menghasilkan suara halus yang langsung hilang ditelan keheningan hutan. Ia merasakan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan, namun tidak menimbulkan rasa takut, melainkan kewaspadaan yang tenang. Beberapa saat kemudian, Renji berhenti ketika mendengar suara gemerisik lembut di balik semak-semak. Tangannya refleks menyentuh gagang pedang, tetapi ia tidak mencabutnya. Dari balik bayangan pepohonan, perlahan muncul seekor rubah berwarna putih bersih. Bulunya tampak berkilau lembut terkena cahaya pagi, dan matanya memancarkan ketenangan yang dalam, hampir seperti kebijaksanaan manusia yang telah hidup sangat lama. Rubah itu berdiri diam, menatap Renji tanpa menunjukkan rasa takut maupun agresi. Renji membalas tatapan rubah itu dengan penuh kehati-hatian. Ia merasa pertemuan ini bukan kebetulan biasa. Rubah tersebut berjalan mendekat beberapa langkah, lalu berhenti, mengibaskan ekornya yang lebat dengan gerakan anggun. Dalam keheningan itu, Renji merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan,
seolah kehadiran makhluk itu membawa aura ketenangan yang meredam kegelisahan di dalam dadanya. Ia menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk penghormatan, mengikuti naluri yang ia rasakan tanpa benar-benar memahami alasannya. Tanpa mengeluarkan suara, rubah putih itu berbalik dan mulai berjalan menyusuri jalur sempit di antara pepohonan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan Renji mengikutinya. Meskipun hatinya dipenuhi pertanyaan, Renji merasa dorongan kuat untuk mengikuti makhluk tersebut. Ia melangkah perlahan, menyesuaikan langkahnya dengan gerakan rubah yang tenang dan teratur. Jalur yang mereka lalui semakin sempit dan dipenuhi akar pohon yang menjalar seperti jalinan waktu yang membeku di tanah hutan. Perjalanan mengikuti rubah itu membawa Renji ke bagian hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Udara terasa lebih sejuk, dan suara alam terdengar lebih jelas. Ia mulai menyadari irama langkah rubah itu seolah selaras dengan detak jantungnya sendiri. Tanpa disadari, napas Renji mulai menjadi lebih dalam dan teratur. Ia merasakan pikirannya yang biasanya penuh suara mulai perlahan tenang, seolah kehadiran rubah itu mengajarkannya untuk berjalan tanpa terburu-buru, tanpa melawan alur perjalanan. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dipenuhi lumut hijau lembut seperti karpet alam. Di tengah lapangan itu terdapat batu besar yang dipenuhi ukiran tua yang sudah hampir tertutup lumut. Rubah putih itu melompat ringan ke atas batu, lalu duduk dengan anggun sambil menatap Renji. Mata rubah itu tampak bersinar lembut, memantulkan cahaya yang hampir menyerupai cahaya bulan, meskipun matahari masih menggantung rendah di langit. Renji mendekat perlahan dan duduk di hadapan batu tersebut. Tanpa kata-kata, ia merasakan pesan yang kuat, seolah rubah itu memintanya untuk berhenti berjalan sejenak dan mendengarkan hutan. Ia menutup mata, mengikuti naluri yang muncul. Dalam keheningan itu, ia mulai mendengar suara angin yang bergerak melalui cabang-cabang pohon, suara dedaunan yang saling bersentuhan, dan detak jantungnya sendiri yang kini berdetak lebih lambat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pikirannya tidak melompat-lompat seperti biasanya. Saat Renji membuka matanya kembali, ia melihat rubah putih itu menatapnya dengan lembut. Makhluk itu berdiri, lalu berjalan mendekati Renji hingga jaraknya sangat dekat. Dengan gerakan pelan, rubah itu mengibaskan ekornya, dan beberapa helai bulu halus jatuh melayang di udara sebelum menyentuh tanah. Dalam momen itu, Renji merasakan kehangatan aneh di dalam hatinya, seperti pesan tanpa kata yang mengajarkannya bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang muncul ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, rubah putih itu berbalik dan berjalan menjauh ke dalam hutan yang semakin gelap. Sosoknya perlahan menghilang di antara kabut tipis yang mulai turun kembali dari lereng gunung. Renji tetap duduk di lapangan lumut itu, merasakan perubahan halus dalam dirinya. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju pohon sakura penjaga mimpi bukan hanya tentang menemukan tempat suci, tetapi tentang memahami perjalanan batin yang selama ini ia hindari. Dengan napas yang lebih tenang dan hati yang sedikit lebih ringan, Renji akhirnya berdiri, bersiap melanjutkan perjalanan menuju misteri yang menantinya lebih dalam di Gunung Tsukikage. Renji meninggalkan lapangan lumut tempat ia bertemu rubah putih dengan langkah yang terasa berbeda dari sebelumnya. Hutan di sekelilingnya masih sama sunyinya, namun kini keheningan itu tidak lagi terasa menekan, melainkan seperti pelukan alam yang menuntunnya berjalan lebih tenang. Ia melangkah menyusuri jalur sempit yang semakin menanjak, sementara kabut tipis menggantung di antara batang-batang pohon tua. Dalam hatinya, pertemuan dengan rubah penjaga hutan meninggalkan kesan mendalam, seolah ia telah menerima pelajaran yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi sudah mulai ia rasakan. Perjalanan terus berlanjut hingga sinar matahari perlahan meredup, tertutup awan pegunungan yang tebal. Udara menjadi lebih lembab dan dingin, membuat napas Renji terlihat seperti uap halus setiap kali ia menghembuskannya.
Suara hutan berubah perlahan, dari kicau burung siang menjadi bisikan angin sore yang menggesek dedaunan. Ia menyadari bahwa jalur yang ia lalui kini semakin jarang dilalui manusia. Akar-akar pohon menjalar menutupi jalan setapak, dan lumut tebal menyelimuti bebatuan seperti selimut waktu yang telah lama membeku. Ketika senja mulai turun, Renji melihat cahaya samar di kejauhan yang berkilau di antara pepohonan. Rasa penasaran mendorongnya mempercepat langkah meskipun tubuhnya mulai terasa lelah. Setelah melewati beberapa belokan tajam dan lereng berbatu, ia akhirnya tiba di sebuah tempat yang membuatnya terdiam. Di hadapannya terbentang sebuah danau yang sangat jernih dan tenang, dikelilingi tebing batu serta pepohonan tua yang berdiri seperti penjaga sunyi. Permukaan danau itu begitu tenang hingga terlihat seperti cermin raksasa yang memantulkan langit senja. Awan yang berarak pelan, warna jingga yang memudar, serta siluet pepohonan semuanya tercermin dengan sempurna di permukaan air. Renji berjalan mendekat perlahan, merasakan hawa sejuk dari danau yang menyentuh kulitnya. Ia belum pernah melihat air setenang itu, seolah danau tersebut tidak hanya memantulkan langit, tetapi juga menyimpan rahasia kedalaman jiwa manusia. Renji duduk di tepi danau, meletakkan pedangnya di sampingnya, lalu menatap permukaan air tanpa berkata apapun. Saat matahari benar-benar tenggelam, bulan mulai muncul perlahan di langit, memancarkan cahaya perak yang lembut. Pantulan bulan di permukaan danau menciptakan pemandangan yang hampir terasa tidak nyata, seperti dua langit yang saling berhadapan. Dalam keheningan itu, Renji merasakan pikirannya mulai melambat, mengikuti ketenangan air yang tidak bergerak. Ia mencoba mengingat nasihat nenek Aiko dan pelajaran diam dari rubah putih. Dengan perlahan, ia memejamkan mata dan mendengarkan suara di sekelilingnya. Suara air yang sangat halus menyentuh tepi danau terdengar seperti lagu pengantar tidur yang dinyanyikan alam. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang tumbuh di sekitar danau. Napas Renji mulai mengikuti ritme suara air, masuk dan keluar dengan lebih teratur. Namun, di tengah ketenangan itu, bayangan kenangan masa lalunya kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat potongan-potongan latihan kerasnya, wajah gurunya yang penuh harapan, serta perasaan tanggung jawab yang selalu membebani pikirannya. Renji membuka matanya, menatap pantulan bulan di danau, dan untuk pertama kalinya ia tidak mencoba mengusir kenangan itu. Ia membiarkan bayangan tersebut muncul seperti awan yang melintas di langit malam. Perlahan, ia menyadari bahwa permukaan danau tetap tenang meskipun bayangan langit terus berubah. Kesadaran itu menyentuh hatinya seperti bisikan lembut. Ia mulai memahami bahwa pikirannya, seperti langit, akan selalu dipenuhi awan kenangan dan perasaan. Namun, hatinya dapat menjadi seperti danau, tenang dan menerima segala pantulan tanpa harus mengganggu kejernihannya. Pemahaman itu membuat dadanya terasa lebih ringan, seolah sebagian beban yang ia bawa perlahan larut bersama keheningan malam. Renji tetap duduk di tepi danau selama waktu yang terasa sangat lama, membiarkan ketenangan meresap ke dalam dirinya. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu di langit, dan pantulannya memenuhi permukaan air seperti hamparan permata yang berkilau. Ia merasakan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kedamaian yang tiba-tiba menghilangkan semua kegelisahan, melainkan kedamaian yang mengajarkannya untuk hidup berdampingan dengan pikirannya sendiri. Ketika malam semakin larut, Renji bersandar pada batu besar di tepi danau, memandang pantulan bulan yang kini menggantung tinggi di langit. Tubuhnya terasa lelah, namun kali ini kelelahan itu disertai ketenangan yang hangat. Ia menarik napas dalam, membiarkan suara air menjadi pengantar istirahatnya.
Di bawah cahaya bulan dan ditemani bisikan danau yang sunyi, Renji merasakan dirinya semakin dekat dengan tujuan perjalanannya, meskipun ia mulai memahami bahwa tujuan itu mungkin bukan sekadar tempat, melainkan perjalanan menuju kedamaian dalam dirinya sendiri. Cahaya fajar perlahan menyentuh permukaan danau cermin bulan ketika Renji membuka matanya. Embun pagi menempel di bebatuan di sekelilingnya, sementara kabut tipis menggantung di atas permukaan air yang masih setenang malam sebelumnya. Ia duduk perlahan, merasakan tubuhnya yang lelah tetapi hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak memulai perjalanan, Renji menyadari bahwa pikirannya tidak dipenuhi kegelisahan seperti biasanya. Ada ruang sunyi dalam dirinya yang terasa hangat dan menenangkan. Renji berdiri dan menatap puncak Gunung Sukikage yang kini terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Cahaya matahari pagi menyentuh lereng gunung, menciptakan kilauan lembut di antara kabut yang perlahan terangkat. Ia merasakan dorongan kuat untuk melanjutkan perjalanan, seolah danau telah mempersiapkan hatinya untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Setelah meminum sisa air dari botol bambunya dan merapikan perlengkapannya, ia melangkah meninggalkan danau dengan langkah yang mantap dan penuh kesadaran. Jalur menuju puncak gunung menjadi semakin curam dan sempit. Tanah berbatu dan licin membuat setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Pepohonan besar mulai berkurang, digantikan semak-semak dan pohon sakura liar yang tumbuh tersebar di lereng gunung. Angin pegunungan bertiup lebih kencang, membawa aroma bunga yang samar tetapi menenangkan. Meski perjalanan semakin berat, Renji merasa semangatnya justru semakin kuat, seolah setiap langkah membawanya lebih dekat kepada jawaban yang ia cari. Menjelang siang, Renji tiba di sebuah gerbang batu tua yang berdiri sendirian di tengah jalur setapak. Gerbang itu dipenuhi ukiran kuno yang telah terkikis waktu, namun masih memancarkan aura sakral. Lumut hijau tumbuh di sepanjang sisi batu, dan beberapa kelopak sakura tersangkut di celah ukiran, seakan menandai batas antara dunia manusia dan tempat yang lebih sunyi. Renji berhenti di depan gerbang itu, menundukkan kepala sebagai tanda hormat sebelum melangkah melewatinya dengan hati yang penuh rasa hikmat. Di balik gerbang batu tersebut, suasana berubah drastis. Angin yang sebelumnya terasa dingin kini berhembus lebih lembut, dan cahaya matahari tampak lebih hangat meskipun langit tertutup kabut tipis. Jalur setapak mengarah ke sebuah dataran kecil yang dikelilingi batu besar dan pepohonan tua. Saat Renji melangkah lebih jauh, ia melihat sesuatu di tengah dataran itu yang membuatnya berhenti dengan napas tertahan. Di hadapannya berdiri pohon sakura penjaga mimpi. Pohon itu jauh lebih besar dari pohon sakura manapun yang pernah ia lihat. Batangnya tebal dan berliku seperti ukiran alam yang hidup selama berabad-abad. Cabang-cabangnya menjulur luas, dipenuhi bunga sakura yang bermekaran dengan warna merah muda lembut bercampur kilauan cahaya yang hampir menyerupai bintang kecil. Anehnya, kelopak bunga dari pohon itu terus jatuh perlahan tanpa membuat pohon tersebut kehilangan keindahannya, seolah bunga-bunga itu lahir kembali setiap kali menyentuh tanah. Renji melangkah mendekat dengan hati yang bergetar, merasakan keheningan yang sangat dalam di sekitar pohon tersebut. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin yang kasar, hanya bisikan lembut dedaunan sakura yang saling bersentuhan. Saat ia berdiri di bawah cabang pohon itu, ia merasakan kehangatan aneh yang menyelimuti tubuhnya, seperti pelukan yang menenangkan dan penuh pengertian. Kelopak sakura jatuh di bahunya dan meluncur perlahan ke tanah, meninggalkan sensasi halus yang sulit dijelaskan. Dengan perlahan, Renji duduk bersila di bawah pohon sakura kuno itu. Ia meletakkan pedangnya di sampingnya sebagai tanda bahwa ia datang bukan sebagai pejuang, melainkan sebagai seorang pencari ketenangan. Ketika ia memejamkan mata,
Ia merasakan pikirannya dipenuhi bayangan mimpi-mimpi manusia yang samar, seperti gema kenangan yang berbisik melalui angin. Ia melihat bayangan orang-orang yang pernah datang ke tempat itu, membawa kegelisahan, kehilangan, dan harapan mereka. Dalam keheningan yang terasa hampir suci, Renji mulai memahami pesan dari pohon tersebut. Ia merasakan bahwa tidur bukan sekadar mengistirahatkan tubuh, melainkan bentuk kepercayaan bahwa dunia akan tetap berjalan meskipun seseorang memejamkan mata. Ia menyadari bahwa selama ini ia memaksakan dirinya untuk selalu berjaga, memikul tanggung jawab tanpa memberi ruang bagi hatinya untuk beristirahat. Kesadaran itu muncul perlahan, seperti cahaya fajar yang menembus kabut pagi. Kelopak sakura terus berjatuhan di sekeliling Renji, menutupi tanah dengan lapisan bunga yang lembut seperti selimut alam. Ia menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan, mengikuti ritme alam di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang begitu dalam hingga hampir membuatnya terlarut dalam rasa damai yang menenangkan. Di bawah pohon sakura penjaga mimpi, Renji menyadari bahwa perjalanan panjangnya belum berakhir, tetapi ia telah menemukan kunci yang selama ini ia cari, keberanian untuk melepaskan beban yang tidak perlu ia bawa sendirian. Kelopak sakura terus berjatuhan perlahan di sekitar Renji, menciptakan hamparan bunga yang lembut di bawah pohon sakura penjaga mimpi. Ia masih duduk bersila dengan mata terpejam, membiarkan ketenangan tempat suci itu meresap ke dalam dirinya. Udara terasa hangat dan damai, berbeda dengan dinginnya lereng gunung di luar dataran itu. Setiap hembusan angin membawa suara dedaunan yang saling bersentuhan, terdengar seperti bisikan yang menenangkan jiwa. Dalam keheningan tersebut, Renji mulai merasakan kenangan-kenangan yang sebelumnya selalu membuatnya gelisah kini muncul kembali, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia melihat bayangan masa kecilnya ketika pertama kali memegang pedang kayu, mendengar suara gurunya yang tegas, serta merasakan tekanan untuk menjadi pelindung desa yang sempurna. Dahulu, kenangan itu terasa seperti beban yang menekan hatinya, tetapi kini bayangan tersebut terasa lebih lembut, seperti cerita lama yang hanya ingin dikenang, bukan ditakuti. Perlahan, Renji membuka matanya dan menatap kelopak sakura yang jatuh satu persatu dari cabang pohon kuno di atasnya. Ia memperhatikan bagaimana setiap kelopak jatuh dengan tenang, mengikuti arah angin tanpa melawan, tanpa terburu-buru, dan tanpa ketakutan menyentuh tanah. Dalam gerakan sederhana itu, Renji merasakan pelajaran yang mendalam. Ia mulai memahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan memiliki waktunya sendiri untuk bertahan dan waktunya untuk dilepaskan. Renji mengulurkan tangannya, menangkap satu kelopak sakura yang melayang perlahan. Ia menatap kelopak itu dengan penuh perhatian, merasakan kelembutannya sebelum akhirnya membiarkannya jatuh kembali ke tanah. Momen kecil itu menimbulkan kesadaran baru dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, memaksakan kesempurnaan dan ketenangan tanpa pernah memberi izin pada hatinya untuk beristirahat. Angin bertiup sedikit lebih kencang, membuat kelopak sakura jatuh lebih banyak, berputar di udara seperti tarian alam yang sunyi. Renji memejamkan mata kembali dan mulai mengikuti ritme napasnya. Ia menarik napas perlahan, merasakan udara dingin memasuki paru-parunya, lalu menghembuskannya dengan tenang. Ia membayangkan setiap hembusan napas membawa keluar beban pikiran yang selama ini ia simpan. Proses itu terasa sederhana, tetapi bagi Renji, itu adalah pelajaran yang sangat mendalam. Dalam ketenangan itu, ia merasakan seolah pohon sakura kuno tersebut berbicara melalui suara angin dan gerakan bunga yang jatuh. Ia memahami bahwa mimpi dan tidur bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari keseimbangan kehidupan.
Ia menyadari bahwa seorang penjaga tidak harus selalu terjaga untuk melindungi sesuatu. Terkadang, dengan memberi diri kesempatan untuk beristirahat, seseorang justru menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Waktu terasa berjalan lambat di bawah pohon sakura itu. Cahaya matahari perlahan bergeser, menciptakan bayangan cabang pohon yang menari di atas tanah yang dipenuhi kelopak bunga. Renji merasakan pikirannya semakin jernih, seperti danau yang ia temui sebelumnya. Ia tidak lagi melawan kenangan, tidak juga berusaha mengusir kekhawatiran masa depan. Ia hanya membiarkan semuanya datang dan pergi, seperti kelopak sakura yang terus jatuh tanpa pernah kehilangan keindahannya. Beberapa saat kemudian, Renji berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa lelah setelah perjalanan panjang, tetapi kelelahan itu kini terasa ringan, seperti bagian alami dari perjalanan hidupnya. Ia memandang pohon sakura penjaga mimpi dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Ia merasa seolah pohon itu telah memberikan jawaban tanpa kata-kata, mengajarkan kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan dalam latihan pedang atau perjalanan fisik semata. Saat ia bersiap meninggalkan dataran sakral itu, angin lembut berhembus sekali lagi, menjatuhkan lebih banyak kelopak sakura yang melayang mengelilinginya. Renji berhenti sejenak dan tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang hangat di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa perjalanan yang ia lakukan telah mengubah cara ia memandang dirinya sendiri dan tanggung jawab yang ia emban. Dengan langkah tenang, Renji mulai menuruni jalur setapak meninggalkan pohon sakura penjaga mimpi. Gunung Tsukikage masih diselimuti kabut tipis, namun kini jalur yang ia lalui terasa lebih jelas. Ia tahu bahwa perjalanan pulang ke desa Hanamori menantinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan keyakinan bahwa ketika malam tiba, ia mungkin akan mampu memejamkan mata dengan hati yang damai, seperti kelopak sakura yang jatuh tanpa rasa takut.